Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview dua buah buku karangan dari David Pranata. Buku ini sebenarnya saya beli pada saat beliau mengundang acara semacam public speaking, pelatihan public speaking di sebuah restoran, ya. Kemudian saya tertarik untuk bisa mendapatkan dua buku ini. Tapi mungkin pada hari ini, pada kesempatan yang pertama ini saya akan mereview yang pertama adalah buku berkaitan dengan Communication Made Easy. Jadi ini bukunya. Bukunya adalah Communication Made Easy. Apa sih kira-kira isinya? Nah, ini menarik sekali ya. Baik, saya akan membacakan pada bagian belakang bahwa buku ini ya komunikasi. Jadi beliau menuliskan di belakangnya bahwa buku ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana mudahnya Anda bisa lebih percaya diri, mampu meyakinkan orang sekaligus membuat diri Anda disukai. Jadi dua kata kunci dari target dari buku ini adalah bahwa punya rasa percaya diri, kemudian bagaimana bisa meyakinkan orang lain, dan tiga berarti ya, percaya diri, meyakinkan orang lain, dan juga bisa disukai. Oke. Nah, ini David Pranata. Mungkin saya berikan gambarnya. Ya, beliau adalah seorang coach ya, yang muda, pintar ya, kemudian juga baik hati. Ya, karena saya pernah kontak beliau untuk materi. Kemudian apa sih yang bisa Anda baca dari buku ini? Jadi yang pertama adalah bahwa di buku ini prinsip dasarnya adalah, jadi judulnya adalah Communication Made Easy. Kata siapa berbicara dan melobi itu susah. Nah, itu subtitlenya ya, atau subjudulnya ya. Ini terbitan 2016 yaitu PT LX Media Komputindo Jakarta. Ya, berapa halaman sih? Ya cukup lumayan, saya lupa harganya berapa. Karena pada waktu saya langsung beli dua ke beliau langsung. Ya. Jadi yang pertama bagian pertama, jadi ada beberapa bagian di buku ini yang cukup menarik, yaitu ada ada tiga bagian ya. Bagian pertama yaitu komunikasi interpersonal atau interpersonal communication. Ini adalah hal yang sangat penting kalau Anda sukses bagaimana membangun relasi hubungan dengan orang lain, bagaimana negosiasi, melobi dan seterusnya, maka communication interpersonal itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, sama seperti buku-buku yang lain atau teori-teori yang lain. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa pada interpersonal communication itu bab pertama membahas tentang kemampuan untuk listening atau mendengar. Anda tidak akan bisa menjadi orang yang disukai oleh orang lain, ya, tidak bisa menjadi kalau Anda bukan orang yang punya kemampuan listening yang baik. Ya, ini pertama. Kemudian bagian kedua yaitu cara membangun kesan pertama yang tak terlupakan. Wah, ini halo efek ini. Ya, itu mengapa kemudian branding ataupun membangun image itu dimulai dari kesan pertama. Nah, ini di sini beliau David Pranata membahas tentang bagaimana membangun kesan pertama yang baik. Yang ketiga, cara kilat cepat klik dan membangun hubungan baik. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang yang baru pertama kali ketemu, tapi rasanya sudah sangat akrab. Contohnya adalah almarhum Bapak Insinyur Muhammad Sujatmiko. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Teknik Unitomo, yang beliau punya kemampuan interpersonal skill yang luar biasa. Kenapa? Karena walaupun orang pertama kali ketemu, tapi kesannya sudah sangat mudah sekali untuk akrab. Ya, ini mungkin contohnya. Nah, pada buku ini, ya, pada bagian ketiga ini, cara kilat cepat klik dan membangun hubungan baik. Nah, ini yang penting sekali. Biasanya ini digunakan oleh para sales ya, atau orang ahli-ahli negosiasi, bagaimana membuat orang merasa nyaman dengan diri kita, ya, gestur tubuhnya ya, atau body language-nya, atau kontak matanya, itu semua membuat orang lain menjadi nyaman ya. Kemudian yang keempat, rahasia berbincang dan mengobrol asik. Ya, orang-orang yang punya interpersonal communication yang baik rata-rata adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membangun komunikasi, memulai pembicaraan, mengembangkan pembicaraan. Sepertinya ada saja materi yang mau dibicarakan. Ya,
Dan yang terakhir adalah bagaimana menutup pembicaraan dengan hal yang sifatnya berkesan, ya. Yang terakhir bab 5 yaitu cara mudah membuat diri Anda lebih disukai oleh orang lain. Ya memang tidak semua orang akan suka dengan diri kita, tapi minimal bahwa kita paham apa sih yang disukai orang lain dan apa yang tidak. Ya, ambil contoh misalkan ya kalau di halaman 81 coba saya lihat halaman 81. Jadi pada cara mudah membuat diri Anda lebih disukai oleh orang lain itu bisa mulai dari misalnya lebih mudah meyakinkan orang lain ya, kalau sudah mencari teman. Kalau orang sudah suka maka akan sangat mudah untuk bisa mencari teman, dan ternyata juga disebutkan lebih mudah mendapatkan pasangan hidup. Jadi kalau ini kunci sukses orang untuk mencari jodoh salah satunya adalah membuat orang lain juga merasa nyaman ya ini. Nah, Anda bisa beli buku ini kalau Anda masih jomblo forever. Sekali lagi, jomblo forever. Anda bisa beli buku ini untuk bisa bagaimana membuat Anda nyaman dengan orang lain dan orang lain nyaman dengan diri Anda. Apa contohnya di sini misalnya? Cara memuji orang lain tanpa berlebihan, ya. Cara merayakan dan memberi apresiasi, ya. Cara memberi hadiah juga. Cara menghadapi dan menerima kritik. Ya, 4 poin ini yang dibahas di buku ini. Ya, saya kira ini buku yang keren. Ya, saya rekomendasikan. Ya, oke. Kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi kalau tadi itu berkaitan dengan interpersonal communication, maka di bagian 2 yaitu berkaitan dengan persuasi dan negosiasi. Dalam kehidupan kita pasti akan ada tarik ulur kepentingan, akan ada tarik ulur ide ataupun mungkin pendapat. Nah, di bagian 2 ini berkaitan dengan persuasi dan negosiasi. Ya, David Pranata kemudian membuat sebuah formula jitu bagaimana meyakinkan orang lain. Kalau Anda seorang sales, Anda seorang dosen, Anda seorang guru misalkan, maka penting juga kemudian untuk bisa bagaimana meyakinkan orang lain dengan argumentasi kita yang orang lain tuh merasa tidak terpaksa. Ya, logis gitu ya. Ini saya kira sangat bagus sekali. Ya, kalau Anda ingin, kenapa? Karena dalam hidup ini kan memang saling pengaruh-mengaruhi. Maka kemampuan Anda berargumentasi ya secara persuasif. Nah, ini juga negosiasi juga. Kadang-kadang ada orang yang nawar harga barang misalkan dengan cara yang ngotot misalkan. Boleh nggak sih Pak? Maka bisa saja kemudian dengan kata-kata kunci tertentu Anda bisa dengan mudah mencoba untuk meyakinkan orang lain, negosiasi sehingga kemudian Anda menjadi pemenangnya. Tapi sekali lagi dalam konteks relasi itu tidak ada menang kalah. Ya, yang harus dihindari adalah win menang kalah, tapi win-win ya, bukan win lose tapi win-win. Ini teknik-teknik negosiasi biasanya adalah konsep-konsep kolaborasi dan win-win solution. Bagian 7 atau bab 7 itu menggunakan weapon of influence 153. Coba kita lihat 153 itu apa isinya. Ya, oke. Contoh kasusnya adalah ada seorang ibu yang memiliki sebuah toko perhiasan laris. Hanya saja sekarang ia sedang bingung karena ada stok barang berupa mutiara yang dari dulu tidak laku-laku dijual. Itu contoh kasusnya. Ada barang nih di sebuah toko tapi nggak laku-laku jual. Nah, jika Anda menjadi seorang pengusaha, nah, tentunya Anda tahu bahwa stok tidak bergerak berarti uang mati. Jadi artinya kalau kemudian ada barang yang tidak laku, maka berarti juga ya akan mengganggu karena itu berkaitan dengan masalah masalah modal ya, modal tidak bergerak. Sampai suatu saat ketika sedang berlibur, ibu ini tetap berkepikiran juga bagaimana bisa menjual mutiara tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengirim SMS kepada pegawai untuk memerintahkan supaya seluruh stok mutiara dijual setengah harga. Oke. Nah, sampai di sini kemudian kita tahu bahwa ibu ini yang salah mengetik SMS atau pegawainya yang salah membaca SMS. Yang terjadi adalah mutiara ini bukannya dijual setengah harga, akan tapi oleh pegawai justru mutiara itu diberi label harga 2 kali lipat dari harga semula. Ibu ini pun pulang dari berlibur mengunjungi tokonya dan menemukan bahwa seluruh mutiaranya habis terjual. Oke. Apa kira-kira? Ya. Begini, mungkin contoh dalam konteks negosiasi ya. Terkadang bahwa ketika kita, ini dalam ilmu marketing sebenarnya, terkadang bahwa ketika kita berpikir bahwa sebuah barang yang dijual harga murah, maka orang akan membeli barang tersebut dengan segera. Tapi pada kenyataannya tidak. Ya, saya dulu di Unitomo juga pernah bekerja sebagai bagian marketing di departemen marketing dan humas ya. Maka yang paling susah adalah pricing, masalah bagaimana menentukan harga. Sempat juga heran mengapa ada kampus yang begitu mahal dan mengapa ada kampus yang begitu murah. Ya.
Maka itu juga sebenarnya banyak hal Pak, ada banyak faktor, bisa berkaitan dengan masalah branding dan seterusnya. Yang paling penting adalah kalau Anda perhatikan, mengapa ada tas yang bisa harga 1 miliar? Karena ternyata ketika orang membeli, jadi yang murah belum tentu laku, ya, yang mahal belum tentu tidak dibeli. Ya, mengapa? Karena terkadang bahwa ada contoh sepatu atau tas yang begitu mahal, orang memilikinya dengan bangga karena itu mahal. Oke, ada tas atau yang seterusnya yang biasanya ya dituliskan limited edition. Ya, berarti bahwa barang-barang tersebut itu punya nilai ya, karena terbatas maka dia punya nilai. Ya, itu contoh bagaimana negosiasi. Jadi sekali lagi bahwa ini fenomena psikologi persuasi, bahwa yang mahal biasanya dianggap bagus, yang murah biasanya dianggap kurang bagus. Ya, jadi sekali lagi biasanya strateginya biasanya dibuat mahal dulu, kemudian akhirnya ada semacam promo atau diskon ya, atau buy one get one dan seterusnya. Itu salah satu bagian bagaimana sebuah barang itu dianggap tetap berkualitas tapi ada promo. Ya, kira-kira begitu. Ya, saya kira yang lainnya yang terakhir, yang saya kira Anda baca sini saja. Jadi tip negosiasi sederhana dan praktis yang digagas oleh Mas David Pernata. Kemudian yang ketiga, inspirasi dalam pekerjaan dan kehidupan. Apa contohnya? Semangat untuk terus belajar dan berkembang. Yang ke-10, bab 10, cerita singkat untuk inspirasi bekerja dan hidup. Jadi pada bagian bagian terakhir, saya kira cukup bagus karena di bagian ini tidak hanya kita bicara tentang interpersonal communication juga ya, atau communication made easy tadi, tapi juga kita bicara tentang filosofi hidup ya. Oke, apa saja contohnya misalkan? Jadi cara untuk membuat Anda senantiasa termotivasi dalam pekerjaan, rasa senantiasa. Jadi ini berkaitan dengan masalah motivasi. Apa sih yang membuat kita termotivasi setiap hari? Contoh kasusnya begini, ketika Anda bangun tidur, apakah Anda merasa bahwa hidup Anda pengen tidur lanjut, Anda pengen meneruskan tidur, atau Anda pengen bangun segera lompat dari tempat tidur dan Anda ingin beraktivitas untuk bisa mencapai tujuan hidup Anda? Ya, maka itu adalah bagian dari bagaimana memotivasi. Baik, jadi itu buku ini saya recommended bagi Anda yang mencari bacaan ringan ya, berkaitan dengan masalah komunikasi, interpersonal communication, bagaimana cara negosiasi, atau bagaimana memotivasi diri sendiri supaya bisa bersemangat setiap harinya ya. Oke, bisa Anda dapatkan, saya nggak tahu harganya berapa, lupa dulu juga ya. Oke, terima kasih telah menyimak review saya yang sederhana berkaitan dengan buku yang pertama ini, yaitu Communication Made Easy. Oke, selamat membaca dan menikmati isinya. Bahwa sebuah buku bagus akan bisa mengubah mindset Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Ketika mindset Anda sudah berubah, perilaku Anda berubah, maka nasib Anda juga akan berubah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.